Halo semuanya, selamat datang di VLU Studio. Kembali lagi bersama saya, Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan, yaitu cara menyimpan autocomplete ke dalam database. Jadi sebelumnya saya sudah membuat video mengenai autocomplete. Silahkan klik link di pojok kanan atas jika kalian tertarik. Nah, di sini saya sudah menampilkan autocomplete ya. Nah, ini autocomplete-nya sudah tampil. Nah, persoalan kita kali ini, bagaimana caranya kita menyimpan nama buku yang dari autocomplete ini kita simpan ke dalam tabel peminjaman buku dalam bentuk ID buku. Karena nama buku ini kita akan ambil dari source-nya, itu kita ambil dari data lain yang ada di database. Kemudian kita tampilkan dengan nama di sini. Setelah itu, bagaimana caranya menyimpan dalam bentuk AD. Itu yang akan kita bahas. Oke, ini merupakan codingan yang kita perlukan untuk dapat menampilkan autocomplete ke dalam view di HTML atau di website kita. Nah, pertama adalah input text. Yang kedua adalah JavaScript untuk mengaktifkan autocomplete-nya, yang dimana kita juga memerlukan jQuery yang kita panggil, yang dimana jQuery filenya ini, JS-nya ini, kita letakkan di dalam project kita, kemudian kita panggil di dalam codingan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah function yang ada di controller yang digunakan untuk select data buku, select nama buku, lalu kita akan mengopernya ke dalam autocomplete yang ada di view kita nanti. Nah, penjelasannya ini sudah saya jelaskan sebelumnya di video saya yang sebelumnya ya. Kita langsung saja ke create-nya atau cara menyimpan data ke database-nya. Oke, untuk pengaturan pertama, saya meletakkan sebuah tag form di atas tag table ini dengan action, set URL, nama controller, dan nama function yang ada di controller, yang dimana function create action ini yang digunakan untuk menyimpan data dari HTML menuju database. Kemudian, untuk tag ini, tag form ini, tag tutupnya, letakkan di bawah table, jangan di atas buttonnya. Jadi button yang akan kita klik, kemudian dia menuju ke controller. Nah, kemudian dari controller barulah kesimpan ke database. Jangan di atas button tersebut. Kalau di atasnya nanti dia query-nya nggak mau jalan. Nah, ini dia controller saya, public function create action, di mana saya mendeklarasikan terlebih dahulu apa yang akan saya ambil dari HTML. Ya, kemudian saya nantinya akan simpan ke dalam database. Yang dimana di sini ya, this input post seperti ini. Semua data ini yang akan disimpan ke dalam database yang diambil dari HTML-nya. Oke, saya di sini menggunakan query select untuk mendapatkan ID buku yang ada di tabel buku dengan where nama buku yang diinputkan dari HTML yang ada di website kita. Jadi nama buku yang ini ya, $ID buku ini adalah, jadi $ID buku ini ya, saya deklarasikan di sini. Kemudian datanya ini diambil dari HTML yang ada di sini tadi, yang form ini ya, ID buku yang ini. Kan dari sini ID buku, kemudian kita menuju ke controllernya, saya deklarasikan supaya mendapatkan nilainya. Kemudian saya where nama buku berdasarkan inputan yang ada di ID buku itu, yang di HTML itu. Barulah didapatkan ID-nya. Nah, selanjutnya saya membuat for each untuk dapat menampilkan ID buku dari select ini ya, query select ini. Barulah saya membuat sebuah query insert into, yang dimana hanya ID buku yang datanya itu diambil dari for each yang ini. Jadi ini $nama ID buku dari select yang ini. Sisanya didapatkan dari deklarasi yang ada di sini. Kecuali yang ID buku. Seperti itu, hanya itu saja codingannya. Silahkan save, kita langsung coba ke websitenya atau tampilannya. Apakah mau berjalan atau tidak. Nama bukunya, kita pilih kisi-kisi soal SKD ini. Kemudian kita inputkan data lainnya.
jumlah denda ini saya buat 0 aja. Nah, kemudian sudah, langsung kita create. Nah, di sini menandakan data berhasil ditambahkan ya. Di sini juga ada sudah penambahan. Sekarang kita coba cek database-nya. Ini kita refresh langsung database-nya. Nah ini dia yang ID 18 ini ya. Yang hari ini yang saya inputkan tadi. Dia mau tampil di ID buku dengan ID buku 2. Yaitu kisi-kisi. Coba kita cek. Ini dia tabel buku. Kisi-kisi itu ID-nya 2. Oke. So, kita berhasil. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.